Anak-anak tadi sudah belajar dengan lausofelin ya? Iya, tadi anak-anak sudah belajar intra Mandarin. Nah, sekarang anak-anak waktunya belajar dengan Mem Sylvie dalam pelajaran agama. Apa itu pelajaran agama ya? Pelajaran agama itu pelajaran yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik yang sudah memberi kita mama, papa, udara. Coba anak-anak hirup. Udara ciptaan Tuhan diberikan untuk kita dengan cuma-cuma. Untuk bernafas kita tidak usah membayar. Nah, anak-anak setiap hari harus selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kesombongan. Apa itu ya kesombongan? Siapa yang suka sombong? Tuhan tidak suka anak yang sombong. Orang anak yang suka menghina. Misalnya seperti ini. Ih, sepatu kamu jelek, sepatuku bagus. Itu sombong namanya. Aku punya mobil bagus, kamu gak punya mobil ya? Itu juga sombong. Nah, anak-anak dengarkan cerita dari Mem Sylvie mau? Duduk yang manis dulu ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang kata yang sombong. Nah, dengarkan baik-baik ya. Yuk, duduk yang manis. Mem Sylvie akan mulai ceritanya. Di sebuah hutan, anak-anak tahu hutan tidak? Hutan tempat hidup banyak binatang. Siapa yang bisa sebutkan nama binatang? Wah, hebat. Ada gajah, ada jerapah, ada badak. Wah, di sebuah hutan hiduplah seekor katak. Katak ini katak yang besar. Kataknya besar, tidak kecil tapi besar. Kata ini sombong. Dia merasa dirinya hebat. Dia bisa meloncat. Dia juga bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Dia suka mengejek ikan. Hei ikan, kamu coba ke darat. Kamu pasti mati, kamu tidak bisa hidup di darat. Karena ikan hanya bisa hidup di air. Kalau di darat dia akan tidak ada air, dia akan sedih, dia akan mati karena tidak ada air. Tapi katak bisa hidup di air dan juga di darat. Dia juga suka mengejek anjing. Hai anjing, kamu tidak bisa hidup di air. Kalau kamu di air, kamu pasti mati, tapi aku tidak. Katak seperti itu. Nah, katak menjadi binatang yang sombong karena dia merasa dirinya paling hebat. Dia suka mengejek kura-kura. Kura-kura, kamu berjalannya lambat sekali. Lihat, aku bisa melompat, kata katak. Nah, katak ini suka makan nyamuk, serangga. Suatu hari saat katak sedang bermain-main di halaman, dia melihat kumpulan nyamuk sedang terbang. Dia mulai menjulurkan lidahnya. Ho 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 ho. Ada makanan lezat. Ho 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 ho. Kata-kata. Nyamuk yang melihat katak lari. Tolong, ada katak. Tolong, aku akan dimakan. Si katak makin kencang melompat. Tuing. Dia mengejar nyamuk dan katak mulai menjulurkan lidahnya. Dia makan si nyamuk. Nyam, enak. Nyam, enak. Perutku kenyang, kata katak.
Nah, Katak suka menggoda teman-temannya yang lain. Dia juga suka menghina teman-temannya yang lain. Karena Katak merasa dirinya hebat. Nah, suatu hari saat Katak sedang berjalan-jalan, Katak bertemu dengan buaya. Di pinggir sungai dia bisa bertemu buaya. Nah, Katak berpikir, buaya hidup di air. Tapi dia bisa juga naik ke darat dan dia tidak mati. Dia mendekati buaya. Buaya berkata, "Ho, ho, 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 ho. Siapa kamu?" Kata Katak. Aku Katak. Katak mulai ketakutan karena dia melihat buaya badannya besar, ekornya panjang, dan ekornya ada gerigi-gerigi seperti gergaji. Wow, dia melihat gigi-gigi buaya yang runcing-runcing. Dia melihat kaki buaya yang tajam-tajam. Nah, si Katak mulai ketakutan. Aku Katak. Siapa kamu? Kata Katak. Buaya menjawab, "Aku adalah buaya. Aku raja di sungai ini. Apa kamu berani melawan aku?" Kata buaya. Tidak, kata Katak. Buaya berkata, "Katak, aku juga bisa hidup di dua tempat. Aku bisa di air dan juga bisa di darat. Kamu lihat, badanku besar, ekorku panjang dan tajam seperti gergaji. Gigi-gigiku juga tajam, kuku-kukuku juga panjang. Tapi aku tidak sombong," kata buaya. "Aku tidak sombong karena aku tahu Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Kita harus mengasihi sesama kita. Karena walaupun aku kuat, ada yang lebih kuat dari aku. Harimau juga kuat, gajah juga kuat, tapi yang lebih kuat adalah Tuhan," kata buaya. Si Katak menjawab, "Baik, maaf ya. Aku selama ini sombong. Mulai hari ini aku tidak sombong lagi," kata Katak. Sejak saat itu, Katak tidak sombong lagi. Dia mau bersahabat dengan siapa saja dan dia tidak pernah menghina teman-temannya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita tadi ya tentang Katak yang sombong. Kita tidak boleh sombong karena semua yang kita punya, mama, papa, mobil, mainan, semua yang kita punya adalah hadiah dari Tuhan. Anak-anak harus selalu berbuat baik dengan siapa saja. Entah itu kaya, entah itu miskin, dengan pengemis atau dengan teman-teman yang kaya, anak-anak harus tetap berbuat baik. Karena pengemis pun juga ciptaan Tuhan. Mereka juga anak-anak Tuhan. Anak-anak harus selalu berbuat baik ya. Berbuat baik agar Tuhan yang ada di surga senang melihat anak-anak selalu berbuat kebaikan. Nah, Tuhan sudah menciptakan semuanya untuk kita. Mata, hidung, mulut, tangan. Gunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Gunakan mulut kita untuk menghibur orang lain. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Bapamu yang di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu.
Hati-hati gunakan mulutmu. Bapamu yang di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, hari ini yang dapat kita petik dari cerita tadi, anak-anak harus mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Anak-anak harus rajin berdoa, sayang dengan sesama, dengan mama, papa, kakak, adik yang ada di rumah. Mem Sylvie yakin anak-anak adalah anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan yang maha baik. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu lagi di pelajaran agama berikutnya.